Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham bersama saya Rizky yang akan membahas analisa sinyal saham pagi untuk Senin 13 Desember 2020. Jadi kita udah update di Instagram seperti biasa di @gurusaham mulai dari Antam hingga Pura. Nah, sebelum kita bakal bahas satu persatu, kita bakal lihat gimana keadaan pasar global. Nah, ini tuh keadaan pasar global. Kemarin itu mayoritas ditutup merah, jadi ada sentimen negatif dari pasar global. Namun, ya kita tidak perlu terlalu bercondong ke sentimen ini. Ya, kalau kita punya trading plan, pastinya kita tenang ya. Kita tahu di mana kita harus jual dan beli gitu. Oke, kita coba lihat gimana ISG. Nah, ini untuk IHSG, dia itu di area strong resist ya, dan psikologis itu di area 6000 untuk IHSG. Jadi udah mau mendekati 6000 dan sempat sampai 6000 tapi nggak berhasil close dan dia kembali turun. Nah, dari formasi candle yang kita bisa lihat di sini, ini cenderung untuk IHSG dia bakal koreksi dulu. Kalau naik ya bagus gitu, tapi kalau harusnya dia bisa koreksi dulu gitu. Oke, kita bakal coba bahas ya. Kita bahasnya per satu kategori aja. Jadi misalnya untuk bullish harami kan ada beberapa, kita cuma ambil satu gitu ya. Kita nggak bakal ambil semuanya biar videonya nggak terlalu panjang. Di sini pertama kita punya Antam dan Breeze, yaitu bakwan untuk Antam dan Breeze cireng. Di sini ya dia itu bersifat gorengan ya, jadi sangat fluktuatif. Jadi teman-teman harus saya sarankan tidak terlalu ini ya, bukan untuk di hold ya. Kalau di hold pun harusnya sudah mengambil harga di bawah, dan juga kalau mau di hold pun juga sudah mengambil profit sebagian gitu. Jadi bukan 100% di hold terus gitu, nggak seperti itu harusnya. Jadi ya, untuk Antam dan Mbak Breeze ini ada berita-berita yang membuat dia harganya naik. Jadi manfaatkan momentum itu gitu. Kalau mau hold pun ya seperti tadi, bisa TP sebagian dulu, atau kalau memang udah harganya dapat di harga murah ya. Kalau dapatnya di harga tinggi ya jangan coba-coba untuk hold dengan 100%. Dan ya ke teman-teman yang udah punya jam terbang pastinya udah tahu lah. Intinya kalau pemula coba aja deh dulu untuk lot kecil gitu. Kalau yang udah jago ya terserah punya trading plan masing-masing. Tapi yang saya fokuskan sini untuk pemula, jangan coba-coba untuk menggunakan uang yang banyak yang bisa mengganggu psikologis dan keuangan dan kehidupan teman-teman. Intinya gunakan uang yang ya kalau habis pun ya nggak ada masalah ya, tidak terganggu kehidupannya gitu. Jadi dia bakal fluktuatif dan bisa naik tinggi. Antam dan Breeze dia bisa aja untuk pagi dia naik dulu, tapi bukan berarti penutupannya dia harus tinggi juga. Bisa aja dia merah, bisa aja dia minus, walaupun dia naiknya tinggi di pagi ya. Jadi tergantung orang pada taking profit, bisa aja dia bakal turun. Jadi yap, ambil momentumnya aja untuk ini. Banyak sekali sebenarnya kita bisa bicarakan, bahas tentang gorengan ya. Kita nggak bakal bahas semuanya di video ini karena nanti kepanjangan, dan bisa juga nonton video-video sebelumnya, dan berikut-berikutnya kita juga Guru Saham juga bakal bikin video-video yang semoga yang bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Di sini ada BVIN di mana dia bullish harami. Kita bisa lihat kayak gimana. Nah, di sini kita bakal pakai GS Bot ya, atau Guru Saham Bot di Telegram. Itu bisa diakses di Telegram dengan mencari @gurusahambot ini ya. Gitu.
atau linknya ada di deskripsi. Itu guru saham bot kita tulis ya, nanti tinggal klik aja bakal diarahkan ke sini. Oke, di sini kita coba BVIN. Kita ambil chart di sini, terus tulis BVIN. Nah, setelah dia menutup BVIN, kita ambil default. Default itu apa? Waktu yang standar gitu. Kita ngambilnya si default ini daily dalam waktu sebulanan, kurang lebih 1 bulan gitu. Nah, kita bisa lihat di sini Bufin. Nah, di sini di GSBot ini udah tertulis dia itu candle terakhirnya apa gitu. Jadi di sini dia udah ketulis. Jadi teman-teman nggak usah capek lagi ya. Di sini ada candle terakhir, bullish harami gitu. Dia udah sistemnya udah mendeteksi ada bullish harami. Nah, di sini kita bisa melihat memang adanya bullish harami di sini dan dia berada di area support di sini. Jadi di sini ada garis merah yang sudah dideteksi oleh GSBot yang berasal dari sini. Tuh. Dan dia di sini dia udah turun, dan untuk bullish harami bisa aja dia rebound dulu gitu. Jadi kita mengambil momentum itu untuk mendapatkan profit dari BVIN. Untuk belinya ya di harga ini sih, di harga 400-an ini, di atas 400 atau 404, dan taking profitnya untuk paling tingginya bukan paling tinggi ya, karena konsep kita kalau saya sendiri sebenarnya setinggi mungkin. Jadi bisa ambilnya di sini dan di sini. Bahkan ketika harganya mulai naik, teman-teman udah bisa jual sebagian terus di sini. Sampai di sini dijual juga lebih banyak, porsi banyak, di sini porsi banyak juga. Mungkin sisakan 5%. Kalau dia breakout berarti teman-teman bisa tetap mendapatkan potensi keuntungan. Tapi kalau dia turun lagi, teman-teman tak panik karena teman-teman udah partial taking profit di sini, dan di sini sampai teman-teman sudah mengumumkan profit itu. Jadi yang bisa kita ambil di sini kesimpulannya bisa beli di 400 sampai 404, dan kenaikannya ya ada area di sini, di high ini sama di high ini yang udah ditandain sama GSBot, dan lakukan secara parsial gitu. Dan ya profit itu kita jangan kasih batas ya, kalau konsepnya, kalau ya biarkan keuntungan kita itu setinggi mungkin gitu. Tapi kalau untuk risiko kerugian itu yang kita batasi. Kita nggak perlu batasi keuntungan kita, biarkanlah sebanyak mungkin gitu. Tapi dengan partial profit kita jangan rakus juga, kita nggak mau jual kita setinggi mungkin tapi akhirnya turun dan akhirnya kita merugi. Oke, di sini kita lanjut ada Ali, hampir mirip sama bullish harami, doji harami ya, tapi dia nggak, yang terbentuk itu doji di ketika downtrend, ketika koreksi dia nggak punya body, jadi dia cuma doji, sehingga disebut doji harami ya, atau apapun bisa aja juga doji harami. Ya Ali sangat berpotensi juga. Nah di sini kita ada di emas 3 inside up. Nah ini kita bisa lihat dulu. Nah di sini kita coba lihat di emas. Oke. Nah di sini kita punya di emas. Nah dia itu di sini juga ditulis ya sama GSBot. Nah di sini dia membentuk 3 inside up pattern. Nah di sini 3 inside up patternnya yang udah terbentuk di sini. Nah ini 3 inside up pattern yang berawal dari bullish harami, dan dia terus menunjukkan kenaikan dan close-nya di atas candle si parent-nya bullish harami itu. Nah dia membentuk 3 inside up, dan ya kita di sini berharap dia rally untuk melanjutkan kenaikan. Di sana kita bisa mengambil profit. Itu. Di sini ya kita bisa belinya di harga ini di 254-an. Itu taking profitnya ya bisa di untuk di sini di garis ini itu harganya di 264 di sini.
Kita mau tukar warna dulu, karena kalau hijau susah ya, kita mungkin birunya agak terang. Oke. Nah, di sini kita di 254. Nah, di garis hijau ini harganya yang ini ya. Di 264 kita bisa taking profit di sana, TP1, dan di 280 kita bisa TP2. Tapi sebelum dari 254 ke 264 kita bisa lakukan taking profit parsial gitu. Kita nggak perlu menunggu sampai TP. Walaupun intinya sebenarnya tujuan kita itu profit gitu. Walaupun ya nggak harus sampai TP ya, karena kita memang bukan market maker yang ngapain kita tahu harus tentuin ini profit kita, nggak seperti itu. Jadi kita bisa parsial, rasakan aja profitnya terus, tapi kita masih punya sisa untuk melanjutkan potensi kenaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk indikator GS Gold Date-nya, GSGD ya kita nyebutnya ya. Di sini dia udah mulai golden cross, hijau melintang yang merah, dan di sini dia udah mulai golden cross. Ini bagus banget, berarti dia bisa melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini ada Tama hingga WG yang membentuk Morning Doji Star. Nah, kita coba ambil contohnya, mungkin bisa Tama aja. Nah, di sini kita sekarang bisa lihat Tama. Di sini kita bisa ambil default. Nah, ini untuk Tama kita bisa loading. Nah, untuk Tama sendiri dia agak ekstrim ya. Tama sendiri dia memang ekstrim. Kalau mau ambil Tama ya memang risikonya tinggi sekali. Cuman Tama ini dia sekarang berada di area support. Area support ini yang kita bisa lihat sekarang yang ada di sini, GS spot tuh, ini tuh bisa lihat ya, garis-garis merah ini yang diambil dari low, setiap swing low. Nah, dia berada di area ini dan membentuk doji. Di sini kita bisa wait and see untuk morning doji star, teman-teman. Seperti apa morning doji star? Contohnya yang sebelumnya ini ada di sini. Dan ini dia akhirnya hijau ya. Nah, itu morning doji star. Kita bisa mengambil momentum itu untuk mengambil keuntungan untuk day trading. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dari doji ini ada potensi membentuk morning doji star. Di sana kita bisa ambil profit. Untuk belinya ya sebagusnya di 134 ya. Untuk cut loss-nya ya kita tunggu harga penutupan, hampir penutupan. Nah, di sana kalau memang udah nggak sanggup naik lagi ya kita jual aja. Berarti dia udah nggak kuat lagi, seperti itu. Oke. Nah, lalu kita punya Pura on support area WNS rebound. Nah, oke, kita coba Pura. Oke. Nah, di sini kita punya Pura, dia itu berada di support area, teman-teman. Kita bisa lihat ya di sini. Oke. Nah, di sini dia di area support di sini, seperti garis yang udah dibikin ini. Teman-teman bisa lihat juga kalau kita zoom out tuh. Jadi area dia sideway ya, dia sideway di sini. Tuh di sini. Ini dia sideway dan sekarang dia berada di sini. Di support. Di sini kita bisa ambil mengambil momentumnya gitu di support untuk melakukan trading ya, teman-teman. Jadi itu kalau untuk detailnya, kalau saya sendiri ya ini bukan arahan, belinya ya di harga sekarang di 128-an ini gitu. Untuk cut loss-nya yaitu di harga 100
di harga 100, di bawah harga 125 itu harga penutupan ya. Jangan ketika harganya masih berjalan pasar. Karena kalau di pasar modal, nah karena berbeda sama kayak di forex atau lain-lainnya, karena ini tidak sevolatil forex dan lain-lain, dan ini bisa, intinya biarkan harganya berjalan aja hingga penutupan. Kalau penutupan benar-benar dia di bawah 125, baru teman-teman itu cut loss. Kalau dia masih berada di atas itu, teman-teman masih bisa hold untuk besok gitu. Jadi nggak usah panik gitu. Jadi kalau udah di area support ini, kita tidak bakal di PHP gitu, kita bakal dikasih kepastian dengan cepat gitu. Kalau dia masih berada di atas support, teman-teman hold aja. Kalau udah di bawah support, baru dijual gitu. Oke, kayaknya udah cukup ya untuk pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang udah profit, selamat, jangan gegabah. Tetap jaga trading plan-nya, jangan rugi. Dan yang rugi, tetap belajar karena belum gagal sebelum berhenti. Oke, semoga profit di kemudian hari. Terima kasih lagi sudah menonton. Tolong support kita dengan share dan like dan komen. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.